Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Satu Kerinduan Allah. Saudara, kalau sebagai orang percaya kita mau menyenangkan hati Allah, kita harus mengerti apa yang dimau oleh Allah, apa yang menjadi kerinduannya. Sejatinya, kerinduan Allah itu hanya satu, yaitu agar setiap orang tidak binasa, agar kelak tak seorang pun terpisah dari Dia. Sebaliknya, setiap orang bisa bertemu dan bersekutu dengan Dia seperti awal manusia diciptakan. Itulah sebabnya dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan, dikatakan Ia, yaitu Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah kerinduan Allah, saudara. Oleh karena itu jugalah Ia memberikan putra kesayangannya, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang dan menyelesaikan dosa semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16-17. Di ayat 16 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan di ayat 17 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan dunia. Jadi jelas sekali bahwa kerinduan Allah adalah agar semua manusia bisa diselamatkan. Artinya, bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kita sebagai orang percaya harus mengerti ini, sebab kita telah dipilih dari sekian banyak orang. Kita dijadikan umat pilihan, diperlengkapi dengan firman. Tujuannya agar kita bisa dikuduskan, supaya kita bisa bebas, bisa merdeka dari dosa, supaya kita bisa hidup dalam kesucian Allah. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jelas, saudara, kebenaran yaitu firman-lah yang akan membebaskan kita dari segala dosa kita. Tuhan Yesus sendiri dalam doanya merindukan hal itu dan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran."
Yohanes 17 ayat 17. Jadi, yang Tuhan mau, kita bisa bebas dari dosa. Kita menjadi kudus. Kita tidak hanya harus mengerti akan hal ini, tetapi kita harus berjuang demi hal ini bisa kita alami. Hidup kita dari hari ke hari harus semakin bersih. Jangan ada lagi pikiran kotor. Jangan ada lagi perkataan yang sia-sia. Jangan ada lagi hidup yang sembarangan. Tidak berhenti di situ. Sebagai umat pilihan Allah, kita juga diberi Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang berkenan tinggal dalam diri kita. Firman-Nya berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Artinya, melalui hidup kita sebagai umat pilihan Allah, Tuhan mau kita menjadi saksi di mana orang bisa menemukan, percaya, dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Itulah sebenarnya tanggung jawab setiap umat pilihan, setiap orang percaya, yaitu menggelar hidup yang berkualitas, yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita menggenapi apa yang menjadi kerinduan Allah satu-satunya. Dan ketika Anak Manusia kelak datang, ia boleh mendapati iman di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.